وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari agama Islam. Kemudian terhubung juga bersama kita sahabat-sahabat, rekan-rekan di Rumah Al-Quran, Kutab Rumah Quran Malang. Alhamdulillah di Google Meet atau Meet Google. Alhamdulillah sekarang sudah ada Mbak Pramita, kemudian Ummu Zaid, begitu pula Ustadz Abu Ahmad Riki, kemudian juga Mbak Megayani, dan yang lainnya insyaAllah akan bergabung menyusul insyaAllah. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudara pendengar Radio Roja Darussalam, silahkan jika ingin berkomentar atau memberikan komentar langsung, bisa berkomentar di Kunci Kebaikan TV di channel YouTube yang kita gunakan sekarang ini streaming. Kemudian untuk pertanyaan insyaallah kita sebutkan nanti, bisa melalui SMS dan juga WA. Hari ini insyaallah ayyuhal ikhwan kita mempelajari hadis ke-5 dan hadis ke-6 dari kitab 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya, yaitu buku yang kita pegang sekarang ini. Buku ini adalah buku yang saya sendiri susun ya. Kemudian alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusunnya. Sudah lama buku ini ketika saya mengajar di Prabu Mulih, tepatnya di SDIT Al-Istiqomah Prabu Mulih. Alhamdulillah bifadlillah taala. Dan buku ini memang sengaja kita susun untuk para pemula, bahkan dia lebih dahulu sebelum menghafal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah insyaallah. Dengan demikian tujuan utama dari buku ini adalah ingin memberi penyadaran kepada kaum muslimin bahwasanya menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sesulit yang dibayangkan. Orang yang tidak belajar di pondok pesantren pun ya bisa menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terbukti banyak teman-teman kita dulu ketika saya di Prabu Muli membuka halaqah ini, ada yang bisa menghafalnya padahal seminggu sekali saja. Dalam 3 bulan, ya dalam 3 bulan setoran terus setiap minggu setoran. Begitu pula kita coba di masyarakat yang lain, dan alhamdulillah ya sangat mudah untuk dihafal bagi yang mengikuti alur atau caranya. Baik. Saudara-saudara sekalian, kita memasuki hadis yang kelima. Kita bacakan hadis yang kelima, kelemah lembutan. Hadis yang kelima, kelemah lembutan. Ana Aisyah radhiyallahu anha anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa, mencintai kelemah lembutan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis yang ke-6 yaitu tentang kezaliman. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari
ibnu Umar, Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara sekalian, jadi di sini ada dua pembahasan yang kita bahas pada pertemuan ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang kelemah lembutan. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang bahaya berbuat zalim. Bahaya berbuat zalim. Nah, inilah yang kita pelajari insyaallah pada pertemuan ini. Dan alhamdulillah bergabung bersama kita ya rekan-rekan yang baru bergabung di sini. Ada Mbak Hidayati ya, kemudian ada juga Mbak Mariela dan yang lain-lain. Ini kayaknya banyak akhwat ini yang bergabung di Google Meeting ini. Ya, mana ikhwatnya nih? Di sini ada Pak Rustam Tro ya, Pak Rustam Tro Setia. Insyaallah bergabung bersama kita. Baik. Jadi kita pada hari ini, saudara pendengar Roja Darussalam, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membahas tentang kelemah lembutan dan tentang kezaliman. Baik. Nah di dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut. Jadi di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Rafiq. Ar-Rafiq. Jadi di sini ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga Rafiq, juga sangat lembut. Ya, sebagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah radhiyallahu taala anha bertemu dengan orang Yahudi. Ya, dia mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Assalamu alaikum, tetapi Assamu alaikum. Assalamu alaikum itu artinya kematian untukmu. Artinya kematian mudahan tertimpa kepadamu. Itu assalamu alaikum. Baik. Dan kita perlu ingatkan sebagian mengartikan dengan racun untukmu, sebenarnya itu salah. Itu assam atau sum. Yaitu bukan arti yang tepat untuk mengartikan assalamu alaikum. Itu yang lebih tepat adalah assalamu alaikum, maksudnya al-maut, kematian ya mudahan tertimpa kepadamu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab hanya dengan wa'alaikum, dan kepada kalian. Maksudnya itu sesuai niat kalian dalam mendoakan tersebut. Ya. Tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicela, tentu dia sangat marah ya, karena dengan emosinya dibalaslah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bal alaikumussamu wal la'nah, bahkan kalianlah yang mendapatkan kematian dan juga laknat. Dijawab oleh kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, ya Aisyah, la tasma'in ma aqul, tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ya, maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala tasma'in ma qultu, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi, wa'alaikum? Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Nah, di sini menunjukkan ayoul ikhwan pentingnya kita yang memiliki akhlak yang mulia ini, yaitu akhlak berlemah lembut kepada orang lain. Dan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlemah lembut terhadap orang kafir. Kemudian ayoul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jadi tidak hanya kepada sesama kaum muslimin, kepada orang kafir yang kita mengikat perjanjian damai dengannya, itu juga harus kita apa? Harus kita berbuat baik kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka. Bisa jadi dengan sifat lemah lembut kita, maka mereka akan tertarik dengan agama Islam. Dan ketahuilah ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah,
saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak terkenal dengan sifat pemarah, tetapi beliau adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat pemalu, orang yang sangat baik, orang yang sangat dermawan. Ya, kesempurnaan ada pada akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, bisa jadi dengan akhlak yang mulia yang kita tunjukkan, kelemah lembutan kita kepada orang-orang yang non-Islam, maka bisa mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam karena melihat keindahan-keindahan ya dalam syariat Islam ini. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa arti ar-rifq, kelemah lembutan? Nah, di dalam bahasa Arab, ar-rifqu atau kelemah lembutan kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah yaitu linul janib, ya, atau layyinul janib, atau linul janib artinya bersikap lunak terhadap orang di samping kita, bil qawli wal fi'li, dengan perkataan maupun perbuatan, wal akhdhu bil ashal, mengambil dengan cara yang paling ringan atau paling mudah, wadaf'u bil akhaf, dan menolak dengan cara yang paling ringan, dengan cara yang paling ringan. Coba di sini ayo ikhwan, pengertian ya berlemah lembut ini kita lihat bahwasanya dia linul janib, bagaimana bersikap lunak dengan perkataan maupun perbuatan dengan orang yang di sekitar kita, baik istri kita, anak kita, tetangga kita, murid kita, ya, masyarakat yang kita temui, orang-orang yang kita temui. Maka di sini ayoul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Baik. Ayoul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang begitu pula ketika kita ayoul ikhwan menolak, maka menolaknya dengan cara yang paling lembut, ya. Kemudian ketika kita mengambil dengan cara yang paling mudah. Bagaimana mengambil dengan cara yang paling mudah? Contohnya kalau kita mendapatkan, ya, ada di antara murid kita atau di antara orang
ini menunjukkan orang yang tidak diberikan kelemah lembutan, maka keburukanlah yang akan dia dapatkan. Keburukanlah yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu sudah sepantasnya seorang muslim melatih dirinya untuk bisa berlemah lembut kepada yang lain. Walaupun terkadang kita mendapatkan sebagian suku memang memiliki logat yang keras, logat yang kasar. Bahkan pernah saya berkunjung ke salah satu dusun, ya. Setelah sepulang dari sholat berjamaah, ada rumah gadang ya, mereka di rumah gadang. Kemudian saya kira akan terjadi baku hantam atau tusuk-tusukan. Dan ternyata saya tunggu sebentar, jangan-jangan ada perkelahian atau apa, sehingga saya mungkin membantu melerai. Ternyata setelah itu meledak ketawa mereka. Subhanallah, mereka tidak sedang kelahi ternyata. Mereka hanya sedang ya balas-balasan cerita. Tapi suara mereka dengan suara keras seperti itu, seperti ingin berkelahi. Yang kita yang tidak mengerti bahasanya gitu kan, kita tidak mengerti bahasanya ya takut kalau terjadi perkelahian. Baik. Nah ini untuk suku-suku atau orang-orang yang memiliki logat keras, maka sebaiknya ketika berhadapan dengan suku lain atau orang lain yang berbeda dengan watak atau perangai daerahnya atau sukunya, maka sebisa mungkin menyesuaikan dengan mereka, sebisa mungkin ya menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di daerah yang dia kunjungi. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innallaha 'azza wa jalla yuhibbur rifqa wa yardahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dan meridainya. Wa yu'inu 'alaihi ma la yu'inu 'alal 'unfi. Dan Allah menolong ya orang yang berlemah lembut, tidak seperti orang yang keras, tidak seperti orang, dan Allah tidak menolong orang yang sifatnya keras. Oleh karena itu ayolah ikhwan, pertolongan kepada orang yang lemah lembut. Kita lihat kalau misalkan ada orang yang suka berkata lemah lembut, sikapnya pun lemah lembut, maka dia ketika ada kesulitan, ketika ada permasalahan, maka orang-orang di sekitarnya pun akan segera membantunya. Tetapi kalau misalkan ada orang yang sifatnya kasar, ya, maka seolah-olah ada perkataan seperti ini, ya biarlah dia seperti itu. Ya walaupun itu tidak baik, cuma kita katakan komentar dari masyarakat terhadap orang yang perilakunya kasar, ya takut dibantu pun nanti takut dimarahi. Sudah dibantu malah nanti dimarahin. Ini ketakutan-ketakutan yang luar biasa ketika menghadapi orang yang kasar, yang tidak suka dengan sikap lemah lembut. Kemudian ayo ikhwan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali zanahu, itu akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut pada sesuatu illa syanahu, kecuali akan memperburuknya, akan memburukkannya. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam rumah kita, di dalam masyarakat, bahkan di dalam pekerjaan kita, kalau kita kerjakan dengan lemah lembut, dengan baik, dengan tertib ya, dan tidak terburu-buru atau dengan tidak kemarahan, maka akan selesai dengan baik. Tapi kapan pekerjaan tersebut dikerjakan dengan kasar, begitu pula berhadapan dengan manusia dengan sifat yang kasar, maka justru akan memperburuk hasilnya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita selalu ya berlemah lembut. Kemudian ayyul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Ya, ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kalau dia dicabut pada sesuatu, maka dia akan apa? Dia akan apa? Dia akan merusak. Saya teringat dengan, kalau ingat hadis ini maka ingat perkataan kawan saya dulu dari Afrika.
ketika ada seorang dosen yang dia itu bukan dosen agama tapi mengajarkan tentang cara ya meneliti dan apa segala ya, yang jelas dia bukan dosen agama. Kemudian kemudian ternyata subhanallah begitu kasarnya di dalam kelas ya, begitu kasarnya di dalam kelas, kemudian tidak mencerminkan adab seorang dosen ya. Ya kita bersyukur bahwa dia ini bukan dosen agama, hanya dosen umum. Kita bersyukur di sana. Kenapa? Kalau misalkan dia dosen agama, maka ini sangat tidak pantas dia bersikap yang sangat kasar. Akhirnya, subhanallah, ya kami merasakan kekasarannya, begitu pula teman tersebut, ya sampai kami tidak bisa berkutik, tidak bisa berkata-kata di dalam kelas, ya tidak bisa bahkan sangat takut untuk bertanya di dalam kelas. Akhirnya beliau, teman saya yang Afrika tersebut membacakan hadis inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali dia akan memperburuknya. Oleh karena itu ya ikhwan, apabila kita melihat ada di lingkungan keluarga dipenuhi dengan kelemah lembutan, maka tenang rasanya keluarga tersebut. Tapi kalau misalkan dipenuhi dengan sikap marah terus-terusan, ya cerewet, misalkan seorang ibu terlalu cerewet kepada anaknya, ini juga tidak baik ya. Ada saatnya ketika kita mengangkat suara, ada saatnya itu terpuji ya. Ketika dia terpuji, ketika ya kalau misalkan ingin marah, ingin misalkan membentak dan sebagainya, kita katakan ada boleh marah dan membentak tersebut kepada anak-anak atau kepada bawahan pada saat kapan? Pada saat jika kita tidak marah, maka kita dicela. Jika kita tidak marah, maka kita justru tercela. Oleh karena itu, perbuatan marah tersebut berarti bermanfaat, dan perbuatan marah tersebut adalah suatu keharusan untuk marah. Nah, pada saat itu, maka posisinya harus marah, maka dia terpuji. Marah tersebut adalah terpuji. Oleh karena itu, kita harus timbang berbagai macam kasus dengan baik, ayyuhal ikhwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, adkhala alaihimur rifqa." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menginginkan pada suatu keluarga khairan, ya, suatu kebaikan, adkhala alaihim ar-rifqa. Allah masukkan kepada mereka kelemah lembutan. Allah masukkan kepada mereka kelemah lembutan. Jadi di sini kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ya di keluarga tersebut dipenuhi dengan kelemah lembutan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sifat lemah lembut ini ya bagian dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memilikinya. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan al-hikmah, ya maka itu dia mendapatkan, telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, ya ikhwan, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna marrifqu?" Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Maka kata beliau, huwa antadha'al umura mawadhi'aha. Ya kamu meletakkan perkara-perkara pada tempatnya. Asyiddatu fi mawdhi'iha, sikap keras pada tempatnya. Wallinu fi mawdhi'iha, wallinu fi mawdhi'ihi, begitu pula sifat lembut di tempatnya. Wasayfu fi mawdhi'ihi, pedang di tempatnya. Wasaut fi mawdhi'ihi, begitu pula cambuk di tempatnya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ini pembahasan tentang kelemah lembutan. Jadi sungguh mulia ya Islam mengajarkan tentang kelemah lembutan bahkan kepada orang yang non-Islam,
kita diajarkan kelemah lembutan di dalam bersikap. Kemudian masalah kezaliman, kata Rasulullah SAW, ini hadis yang ke-6, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa tempat kembali orang yang zalim adalah di neraka. Tempat kembali orang yang zalim adalah di neraka, karena neraka itu adalah kegelapan. Ya, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, maksudnya kegelapan di hari kiamat, maksudnya kegelapan di neraka. Karena neraka tersebut adalah gelap, walaupun dia panas, ya dia sangat gelap. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka kita jangan berbuat zalim dan jangan pernah meniatkan diri kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Yang dimaksud dengan zalim atau perbuatan zalim, kalau bahasa kita zalim, yaitu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Jadi segala sesuatu yang diletakkan pada bukan tempatnya, tidak sesuai dengan tempatnya, maka ini dinamakan zalim. Ya, ini dinamakan perbuatan yang zalim. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lidah kita. Lidah yang kita disuruh untuk menjaga lidah dan berkata yang baik-baik, kemudian berdakwah, menasihati orang, mengajarkan kebaikan kepada orang. Ini digunakan misalkan untuk mengejek orang lain atau melaknat orang yang tidak berhak dilaknat. Maka ini dosa dari lidah. Tidak boleh kita berbuat zalim dengan lidah kita. Begitu pula tangan kita yang seharusnya digunakan untuk berbuat kebaikan, menyalurkan sedekah, membantu orang lain, atau bekerja, dan yang lainnya. Ini digunakan misalkan untuk memukul orang yang tidak bersalah, atau digunakan untuk mencuri, atau yang lainnya. Maka yang seperti ini adalah perbuatan zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan orang yang berbuat zalim diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya untuk masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, ya ikhwan, di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa neraka itu dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan. Na'udzubillahi min dzalika. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara pendengar Radio Roja, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan di Palembang dan sekitarnya, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak dalil yang menunjukkan kita dilarang berbuat zalim, ya terutama kepada orang-orang yang beriman. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun, tidak boleh, baik beriman maupun tidak beriman. Dan perbuatan zalim kepada orang yang beriman ini lebih parah, ya. Lebih parah ancamannya. Begitu pula kepada orang kafir, tidak boleh kita zalimi. Misalkan ada orang kafir yang dijaga keamanannya, dijaga perdamaiannya, mengikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk hidup damai. Kemudian apa? Kita ganggu, ya. Penghancuran rumah ibadah misalkan, rumah ibadah orang kafir, atau misalkan seperti yang baru terjadi bom bunuh diri di yang kemarin terjadi, ya hari ini yang terjadi ya di Makassar. Maka kita katakan ini tidak sesuai dengan prinsip, ya, keadilan, dan kita juga harus menghargai, dan kita harus tidak boleh menzalimi orang kafir, bahkan orang kafir yang terikat perjanjian damai bersama kita. Untuk orang-orang yang beriman, ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu, dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman wanita bighairi maktasabu, dengan tidak sesuai apa yang mereka lakukan,
faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Maka mereka telah menanggung kedustaan dan isman mubina, dosa yang sangat jelas. Dosa yang sangat jelas. Oleh karena itu di sini ya, mencela atau menuduh atau memfitnah orang-orang yang beriman padahal mereka tidak melakukannya. Misalkan itu pencuri, itu korupsi, itu seperti ini, itu pezina, itu penjahat padahal mereka tidak melakukannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala faqad ihtamalu buhtana, maka mereka telah memikul kedustaan atau fitnah wa itsman mubina, dan dosa yang sangat jelas. Oleh karena itu ya ikhwan, memfitnah, menzolimi orang-orang Islam itu tidak seperti menzolimi yang lainnya. Contohnya misalkan memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim zulman dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka memakan di perut-perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan ya masuk neraka sa'ir. Masuk neraka sa'ir. A'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini berhati-hati kalau misalkan kita diberikan amanat untuk menjaga harta umat, menjaga harta anak yatim, maka ya berhati-hati di dalam masalah ini. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma. Ya, takutlah kalian kepada kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa basyarakum alaikum haram. Fahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan juga harta-harta kalian, wa a'radakum, dan juga a'rad, dan juga kehormatan-kehormatan kalian, wa alaikum haramun, itu haram ya atas kalian, ka hurmati yaumikum hada, seperti haramnya hari kalian ini, di syahrikum hada, di bulan haram ini, wa fi baladikum hada, di negeri haram ini, yaitu Mekah. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Islam itu memiliki hak untuk tidak dizalimi sesama mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Orang Islam adalah saudara muslim yang lain. La yazlimuh, dia tidak menzoliminya, wa la yakhdhuluhu, dan juga tidak pernah membiarkannya, tidak memperdulikannya, wa la yahqiruhu, dan juga tidak merendahkannya. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada muslim yang lain. Tidak boleh kita menzalimi, tidak boleh kita tidak acuh tak acuh ya, tidak peduli dengan seorang muslim, wala yahqiruh, dan tidak boleh kita pula ihtiqar, yaitu mengejek, merendahkan orang muslim dengan panggilan-panggilan. Ini tidak diperbolehkan. Begitu pula kita kepada murid-murid kita, ya. Kita ingatkan kepada para guru. Seharusnya para guru atau para pendidik itu memperlakukan seorang yang dia didik itu dengan tiga perlakuan. Yang pertama, perlakukan dia seperti siapa? Seperti anak. Kalau dia seperti anak, maka kita akan memberikan 100% apa yang kita punya untuk anak kita dan tidak tanggung-tanggung. Ya, jadi kebaikan apa yang kita inginkan pada dia kita berikan.
dengan sangat banyak. Begitu pula bahaya atau keburukan yang sangat keburukan kalau bisa tidak ada menimpanya. Itu sikap kita kepada seorang murid. Begitu pula perlakuan murid kita seperti kawan. Kita perlakukan murid kita sebagai kawan. Kita mendengarkan keluh kesahnya. Ya, dia juga memiliki hak untuk sebagai seorang muslim yang tidak boleh dihina, yang tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dizalimi, harus kita lindungi kehormatannya. Mereka sebagai teman. Maksudnya apa? Kita perlakukan dia sebagai seorang muslim yang memiliki hak, harus dihormati, harus disayangi, memberikan apa yang kita senang, kita diberikan, memperlakukan baik, tidak berlaku kasar. Jadi ketika kita memperlakukan dia sebagai murid kita, sebagai teman, maka kita sadar bahwa ya teman harus diberikan hak-hak dan tidak boleh ya kewajiban-kewajiban kita tidak boleh kita tidak jalankan kepadanya. Kemudian ayyul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, begitu pula kalau kita memiliki murid, maka kita ingat yang ketiga, perlakukanlah seperti orang yang mulia. Kenapa? Kita harapkan padanya kebaikan-kebaikan, bisa jadi ya dengan ilmu yang kita salurkan kepada murid-murid kita, kemudian dia menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang sangat bermanfaat kepada manusia, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita muliakan orang-orang yang akan menjadi penyalur amalan jariah kita dengan ilmu yang kita salurkan atau ajarkan kepada mereka. Dengan demikian kalau kita sadar bahwa yang kita ajar ini adalah orang-orang yang mulia yang akan membawa melakukan amal-amal jariah untuk kita dengan ilmu yang kita ajarkan, maka seorang guru akan selalu memuliakan muridnya, akan selalu memuliakan muridnya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berlindung dari perbuatan zalim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'awwadzu billahi minal faqri wal qillati wadh-dhillati wa an tazlima aw tuzlama." Berlindunglah kalian kepada Allah dari kemiskinan, wal qillah dan sedikitnya sesuatu, wadh-dhillah dan kehinaan, wa an tazlima aw tuzlama dan kalian menzalimi atau dizalimi. Ini pembahasan kita. Berlindunglah kalian dari kalian menzalimi orang lain atau dizalimi orang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadh-dhillah wa a'udzubika min an azlima aw uzlama." Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu minal faqri dari kefakiran, wal qillati dan juga kekurangan, maksudnya sangat kurang, tidak mencukupi kehidupan, wadzillatu dan juga kehinaan, wa a'udzubika min an azlima au uzlam dan saya berlindung kepadamu dari berbuat zalim dan saya dizalimi. Ya, ini menunjukkan subhanallah bagaimana kita berharap kepada Allah agar kita tidak berbuat zalim dan juga tidak dizalimi. Orang yang hidup dalam keadaan seperti itu, maka subhanallah, maka ketenangan yang didapatkan, kedamaian yang dia dapatkan, kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, beribadah dengan maksimal, berbuat baik dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, ya, bermanfaat dengan maksimal. Orang yang tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, faman salima min zulmi ghairihi wa saliman nasa wa saliman nasu min zulmihi." Barang siapa yang ya faman salima
min zulmi, barang siapa yang aman, selamat dari kezaliman orang lain, dan orang lain selamat juga dari kezaliman dirinya, faqad ufiya, maka dia telah diberikan afiat, ya, telah diberikan apa, kesempurnaan, atau ufiya. Maksudnya ufiya di sini maksudnya apa? Telah diberi rasa aman, dan manusia juga merasa aman darinya, ya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, di sini kita sangat berharap kita tidak berbuat zalim dan juga kita tidak menzalimi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49, wa wala yazlimu rabbuka ahada, ya, dan tidaklah Rabb kamu berbuat zalim kepada siapapun. Begitu pula dalam surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim sebesar dzarrah, sebesar semut kecil atau sesuatu yang sangat kecil. Nah, oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha, ya, untuk tidak berbuat zalim. Baik zalim itu ada 3 macam, ya. Zalim itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba bisyirki, dengan melakukan kesyirikan. Kemudian kezaliman antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia meninggalkan ketaatan dan melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba kepada makhluk yang lain. Termasuk Islam, ayyuhal ikhwan, tidak hanya manusia. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada binatang. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada binatang. Begitu pula berbuat kerusakan di muka bumi ini sehingga, ya, menzalimi orang lain. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah dia baik. Saudara-saudari sekalian, bahkan kita katakan orang kafir pun tidak boleh kita zalimi. Orang kafir yang dia itu dilindungi, atau orang kafir yang dia itu terikat dengan perjanjian damai dengan kita, maka tidak boleh kita zalimi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijab. Takutlah kalian dengan doanya orang yang dizalimi. Wa in kana kafiran, meskipun dia adalah seorang yang kafir, fa innahu laysa dunaha hijab, sesungguhnya tidak ada hijab atau penghalang, maksudnya antara doa orang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat dekat. Meskipun orang kafir sendiri, maka kita perlu, ya, jangan menzalimi mereka, sehingga kalau mereka berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, alaman zalama muahidan atau muahadan. Barang siapa yang menzalimi orang kafir yang terikat perjanjian damai, awin taqasahu, atau melukainya, mengurangi hak-haknya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau memberikan beban kepadanya di luar kesanggupannya, au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil sesuatu darinya tanpa dia ridha, fa ana hajibuhu yaumal qiyamah, maka saya akan menjadi penghalang untuknya di hari kiamat. Maksudnya apa? Menghalangi masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga katakan, man a'ana ala khusumatin bizulmin
Barang siapa menolong permusuhan dengan cara yang zalim, lam yazal fi sukhtillah, senantiasa dia dalam kemurkaan Allah hatta yanzi', sampai dia mencabutnya. Ini juga tidak boleh kita menolong orang yang berbuat ya zalim. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan bagi saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, ya bisa bertanya ke nomor 0821 8681 9341, ya 0821 8681 9341. Sekarang kita sedang terhubung ya di Martapura pada malam hari ini, ya malam nisfu Sya'ban 1442 Hijriah. 0821 8619 341 ya. Kemudian teman-teman yang tergabung di Kutab Rumah Quran, silakan jika ada yang ingin ditanyakan masalah materi atau yang lainnya, ya bisa ditanyakan melalui forum chatting ya di grup ya. Silakan. Kemudian kita lanjutkan ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Ittaqu da'watal mazlum." Takutlah kalian kepada doanya orang yang dizalimi. Fa innaha tas'adu ila sama. Sesungguhnya doa tersebut ya naik ke atas langit ke annaha syirarah. Seperti apa syirarah? Sangat cepat. Ya maksudnya apa? Dia itu sangat cepat ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Naml ayat yang ke-62, "Amman yujibul muttarra idza da'ah?" Amman, ataukah apakah dia yujibul muttarra, akan menjawab orang yang dalam keadaan muttar, terzalimi atau apa ya, yang sangat sulit dizaliminya, idza da'ah, jika dia menyerunya, jika berdoa kepadanya. Jika misalkan ada orang yang zalim, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka ini sangat cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat dikabulkan. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, hati-hati berbuat zalim kepada orang lain. Tetangga-tetangga kita, ya, itu juga jangan kita berbuat zalim kepada mereka. Kita punya prinsip, jangan sampai kita menzalimi orang-orang lain. Contohnya misalkan kita punya rumah, ya pembuangan air limbah rumah kita alirkan ke tanah orang. Kemudian ketika kita tidak punya pagar untuk jemuran, tidak ngomong-ngomong, kita pasang jemuran atau pakai pagar orang lain untuk taruh jemuran kita. Kemudian buang sampah misalkan di tanah pekarangan orang lain. Ini perbuatan-perbuatan zalim. Atau misalkan mengambil tanah, ketika ada patok tanah, kemudian diambil, jadilah 1 meter diambil, jadilah 0,5 meter diambil. Subhanallah, kalikan ke belakang itu berapa? Ya, Islam sangat melarang yang namanya kezaliman, ayol ikhwan. Oleh karena itu kalau di dalam muamalah ada 3 hal secara umum ya yang menyebabkan, atau ada sebenarnya ada 5 tapi saya sebutkan 3 saja, yang menyebabkan transaksi jual beli itu menjadi transaksi yang haram. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah gharar, yaitu ketidakjelasan, dan yang ketiga adalah az-zulm, yaitu zalim, berbuat zalim. Ada kezaliman di dalamnya, menzalimi orang lain. Maka di sana diharamkan jual beli seperti itu. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kemudian ketika kita diberikan amanat untuk mengurus zakat, mengurus harta manusia, menjadi pengurus masjid ya.
Maka sudah sepantasnya kita menyalurkannya dengan cara yang baik. Kalau kita diberi amanah untuk menyampaikan uang misalkan atau harta, kita sampaikan dengan 100%, tidak ada yang kita ambil, ya, tidak ada yang kita ambil. Bahkan kata Rasulullah SAW, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada para laki yang mereka mengurusi harta Allah bighairi haqqin, dengan tidak benar. Falahumun nar yaumal qiyamah, untuk mereka untuk mereka neraka di hari kiamat. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, sebagian ulama mengartikan bahwa yatakhawwaduna fi malillah, menggunakan harta Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa di sini harta kaum muslimin yang mereka urus dengan tidak benar. Ya, menggunakan harta kaum muslimin dengan tidak benar. Kemudian sebagian ulama menyebutkan tafsir yang kedua, yaitu apa? Menggunakan harta yang Allah berikan kepadanya pada sesuatu yang tidak hak, pada sesuatu yang tidak hak, seperti menggunakannya untuk sesuatu yang haram, ya. Maka di sini Allah alam bisawab, ya, itu berlaku untuk kedua-duanya, karena malullah, harta Allah itu adalah titipan pada seorang. Begitu pula harta orang lain yang dia pegang, seperti pengurus masjid, pengurus zakat, pengurus sedekah, pengurus kegiatan-kegiatan sosial, maka berhati-hatilah mengurusi harta kaum muslimin. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat zalim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi qisas. Kecuali orang yang dizalimi tersebut memaafkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis yaumal qiyamati?" Apakah kalian atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis, bangkrut? Maka kata mereka, al-muflis fina man la dirhamalahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati, sungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakatin, datang dengan ibadah salat, siam, puasa dan juga zakat. Wa ya'ti wa qad, dan dia datang dalam keadaan wa qad syattama hadza, telah mencela orang ini, wa qadhafa hadza, menuduh berzina orang itu, wa akala mala hadza, dan dia telah memakan harta orang lain, maksudnya dengan cara batil, wa safaka dama hadza, dan telah menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, dan telah memukul ini orang yang lain, ya. Fa yu'ta hadza min hasanatihi, kemudian orang yang dizalimi itu diberikan kebaikan-kebaikan atau pahala-pahalanya, fa in fanayat, atau ketika dia habis, hasanatuhu, kebaikan-kebaikan atau pahalanya, qablan yuqda, sebelum selesai pembalasan tersebut, ukhidha min khotoyahum, maka diambillah dari dosa-dosa orang yang menzaliminya. Na'udzubillahi min dzalika. Ada pertanyaan dari Mbak Aisyah Syifa dari Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau berkata, semoga Ustadz dan tim penyelenggara kajian senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin. Kita katakan amin. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mentaubati dari berbuat zalim di masa lalu? Haruskah mengakui di depan orang yang bersangkutan walaupun mungkin itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu? Masya Allah, di sini ada Bu Aisyah, ya. Jadi yang namanya berbuat zalim kepada orang lain, maka itu harus dihalalkan. Harus dihalalkan.
Jika dia berkaitan dengan harta, maka harta tersebut harus dikembalikan, ya, atau orangnya memaafkan, memutihkan, mengampuni, tidak usah membayarnya, tidak usah menggantinya. Tapi hukum asalnya kalau dia adalah perbuatan zalim karena kita mengambil hak, maka harus kita kembalikan haknya tersebut. Dan jika dia perbuatan zalim yang masuk ke dalam seperti melukai fisik atau misalkan melukai martabat sehingga menjadi aib diri, maka yang seperti itu harus kita minta maaf dan kita cari keridhaannya dengan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya, apakah dia ingin membalasnya? Jika tidak ingin membalasnya, maka diganti misalkan dengan harta apa. Begitu pula ketika dia dicela kehormatannya, misalkan dizalimi kehormatannya, kita buat berita palsu misalkan atau memfitnah, maka kita minta maaf kepadanya, harus minta maaf. Harus minta maaf. Dan jika orang tersebut sudah meninggal, ya, jika orang tersebut sudah meninggal dan kita belum sempat meminta maaf kepadanya, apabila belum sempat minta maaf, maka kita doakan dengan doa yang terbaik kepada orang yang pernah kita zalimi. Selalu kita doakan sampai kita menyangka bahwa doa kita itu sudah sangat cukup insyaallah untuk, ya, membalas untuk menggantikan kezaliman yang pernah dilakukan. Apabila berkaitan dengan harta, misalkan yang pernah diambil tanpa ridho orang tersebut, maka kita tidak mendapatkannya atau misalkan lost kontak, ya, hilang kontaknya, tidak bisa kita hubungi, kita tidak bisa kita cari dan bisa jadi dia meninggal, maka caranya adalah kita mengembalikan harta tersebut dengan mensedekahkan atas nama orang yang tidak tahu di mana tersebut. Ya, kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Ini bisa insyaallah. Pertanyaan dari Pak Agus Haryanto, barakallahu fika barakallah. Izin bertanya Ustadz, kadang penilaian zalim ini berbeda antara orang. Apakah ada standar masalah kezaliman ini? Jadi kalau ditanya masalah standar, standar itu ada dua. Standar itu, ya, bahkan ada tiga. Ada standar dalam menilai kezaliman. Yang pertama di dalam standar syar'i. Standar di dalam syariat kita. Ya, ketika seorang misalkan mencuri, maka dia telah berbuat zalim, disebut dalam bahasa fikihnya sariqah atau pencurian. Maka ini sangat jelas bahwa dia telah berbuat zalim, disebutkan di dalam, ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti berzina, demikian juga berzina, begitu pula mencela, menuduh berzina orang lain. Maka ini sudah dijelaskan dengan jelas, dengan gamblang di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua, batasan zalim tersebut dinilai berdasarkan apa? Berdasarkan bahasa, berdasarkan bahasa. Baik. Apakah orang tersebut sudah melakukan kezaliman yang dipahami di dalam masyarakat, ya, itu sebagai suatu kezaliman ataukah tidak? Kalau tidak ada di dalam syariat secara jelas, maka dilihat dulu secara bahasa. Ini secara bahasa perbuatan tersebut zalim apa tidak? Ya, seperti seorang mengatakan anjay apa anjir. Maka dikembalikan kepada bahasa. Apa maksudnya? Nah, kalau misalkan perkataan apa ya, saya anjir atau anjay, ya, seperti itu secara kebiasaan, secara bahasa bagaimana dilihat? Apakah itu adalah penghinaan atau bukan? Maka dilihat secara bahasa. Ya. Kemudian standar berikutnya adalah adat. Standar yang ketiga adalah adat. Jika seseorang melakukan sesuatu
dan adat di masyarakat tersebut itu adalah suatu perbuatan yang zalim, maka dihitung sebagai perbuatan yang zalim, perbuatan yang zalim. Seperti misalkan menafkahi istri. Nafkahnya orang Malang tentu berbeda dengan nafkahnya orang Padang. Kalau orang Padang 2 minggu tidak makan daging, tidak ada daging yang dimakan, maka itu zalim. Kenapa? Kebiasaan mereka ada sapi yang harus mereka makan. Ya di Padang. Oleh karena itu mereka kalaupun tidak makan daging, mereka makan tunjang atau apa ya yang yang ada daging sapinya, ada sapinya. Tapi kalau misalkan kita hidup di Jawa Tengah, tidak harus memberikan daging, tidak harus memberikan daging kepada istri, cukup telur atau cukup apa tahu tempe, kemudian angkringan ya, di sana banyak angkringan. Itu cukup untuk memberikan nafkah. Nah, tapi kalau misalkan ada orang Padang, ada orang Padang atau misal orang Arab, nah orang Arab dikasih tahu tempe telur, ya kita berada di Saudi menikah dengan orang Madinah misalkan. Kita cuma kasih tahu, tempe, telur, mie. Itu zalim. Kenapa? Karena standar nafkah di sana itu kalau makan siang 1/4 ayam untuk satu orang. Kemudian itu kalau pagi makankan roti dengan selai, dengan keju atau apa ya, roti. Kalau siang itu nasi. Nah kalau malam standarnya bisa entah pizza, entah roti, entah apa spaghetti atau apa, ini ragam. Kalau malam orang orang Arab itu yang dinamakan nafkah dengan pertimbangan apa namanya adat. Oleh karena itu kita bisa menimbang adat dengan 3 standar tersebut, yaitu pertama standar syariat, kemudian standar bahasa, kemudian yang ketiga adalah standar adat. Allah alam bisawab. Di sini ada pertanyaan dari Ummu Zaid Husnul. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa minta tolong diulang makna ar-rifq karena kami tidak tadi ada yang terlewat penjelasannya. Jaid. Yang dinamakan dengan rifq itu adalah linul janib. Linul janib, bersikap lunak terhadap orang yang di sekitar. Bil qauli wal fi'li, dengan perkataan dan perbuatan. Wal akhdhu bil ashal, mengambil sesuatu, menarik sesuatu dengan yang termudah. Waddaf'u bil akhaf, dan menolak sesuatu dengan cara yang lebih ringan. Ya, itu dikiaskan aja permasalahan. Kalau narik sesuatu, misalkan kita narik anak-anak gitu ya, nah ini pelan-pelan nariknya, bukan keras gitu. Begitu pula kalau menolak gitu, tolak dengan akhaf, dengan ringan, ya bukan dengan keras. Ya, begitu pula ketika mengetuk pintu saja diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetuk pintu bagaimana? Mengetuk pintu itu dengan ujung jari. Para sahabat mengetuk pintunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ujung jari, seperti ini, tak tak tak, ya dengan apa ya? Dengan jari apa namanya? Apa dengan jari ya? Artinya bukan dengan ketukan seperti kita kan pakai belakang punggung jari, enggak, ini pakai uh, yang untuk finger itu, nah untuk finger, nah itu gitu kan, tak tak tak. Nah, kecuali tidak tergerak maka baru dikeraskan lagi, makin dikeraskan makin dikeraskan. Baik. Inilah bentuk bersikap lemah lembut kepada orang lain. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Dari pendengar belum ada ini, dari pendengar Roja Darussalam belum dapat dapatkan, dan saya rasa kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Barakallahu fikum. Jadi ini pembahasan hadis kelima dan keenam tentang yang kelima tentang kelemah lembutan dan yang keenam tentang kezaliman. Ya, tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita agar kita terus melatih diri kita untuk terus berlemah lembut ya
kepada orang-orang di sekitar kita, kepada makhluk-makhluk di sekitar kita, masuk kepada jin, kepada hewan juga demikian, ya. Kita juga berlemah lembut, terutama ya ikhwan, ya, kita nasihatkan agar kita berlemah lembut kepada seluruh anggota keluarga kita karena tidak ada yang tersembunyi ketika kita berada di dalam rumah, itulah akhlak kita yang sebenarnya, ya. Barakallahu fikum jami'an. Begitu pula jangan sampai kita berbuat zalim, bahkan ya kalau misalkan berbuat zalim kepada orang kafir saja itu tidak diperbolehkan, bagaimana dengan berbuat zalim kepada orang-orang yang beriman? Nauzubillahi min dzalika. Barakallahu fikum jami'an. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Kunci Kebaikan TV di Pondok Pesantren Darul Quran Wal Hadis Oko Timur Sumatera Selatan. Begitu pula tim Radio Roja Darussalam Palembang. Begitu pula kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu di Rumah Quran Malang yang bergabung di Google Meeting ya bersama kita di sini. Alhamdulillah bisa terhubung dengan teman-teman yang alhamdulillah di sini hadir pada malam hari ini ada 22 orang yang bersama saya. Barakallahu fikum jami'an. Begitu pula saudara-saudari pendengar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk tidak berbuat zalim dan juga tidak dizalimi orang lain. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.